Ini saya nyebutnya belum nemu lagi Mamai 2, Mamai 3 tuh the only one. Iya. Yes, the only one menurut Iya. saya. Nah, Tuhan melahirkan seorang Mamai Salim dan belum ada Mamai Salim 2, Mamai Salim 3. Tapi yang lain-lain ada gitu. Ada ya? Ada. Jadi di yang lain ada, tapi kalau Mamai Salim 2, Mamai Salim 3 tuh belum ada di Indonesia. Kita lagi cerita-cerita nih Kang Mamai sama Kang Bayu. Iya. Jadi Kang Bayu lagi menceritakan visinya dari tahun 90 ternyata terlaksana nih sampai sekarang menjadi kenyataan sebagian ya. Iya. Nanti belum semua, nanti akan ada step by stepnya, mudah-mudahan akan terlaksana. Iya. Nah, pertanyaan buat Kang Mamai, menyusul sebentar lagi, Kang Bayu lagi cerita sudah. Iya, saya bilang ke Kang Mamai, jadi tadi saya cerita bahwa manjat tebing sekarang ini nggak hanya sekedar rekreasi, tapi udah jadi profesi, jadi industri. Kemudian di satu sisi lagi, kita ini nggak bisa lari dari sebuah aktivitas yang disebut dengan olahraga terukur. Ada multi event, ada PON, ada apa ya, ada Asian Games, di regionalnya ada Olimpiade, ada World Cup. Jadi saya pikir ini jadi sebuah kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Kita bicara di hari ini. Kalau dulu di zaman Kang Mamai pertama kali manjat ya manjat di tebing. Bukan menaklukkan lah, menikmati tebing-tebing di berbagai tempat. Kemudian begitu ada dinding buatan, mencoba menikmati dinding buatan seperti di alam. Tahu-taunya jadi sebuah ajang kompetisi kayak begitu, yang sampai hari ini berkembang menjadi bagian dari multi event. Jadi saya pikir sekarang ini ada 3 kelompok besar di dalam bicara panjat tebing, walaupun jadi lebih banyak lagi nanti. Lebih banyak lagi, di tiap bagiannya banyak banget gitu. Semakin banyak semakin baik ya, karena bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Banyak sekali, banyak hal yang bisa dilakukan dengan pertumbuhan olahraga panjat tebing saat ini gitu. Industrinya semakin marah. Industrinya tadi kepotong, ada industri yang kalau kita bicara di hardware kan ya. Di Indonesia udah mulai banyak produk-produk yang dihasilkan dari Indonesia yang mungkin kelasnya internasional. Dari hardware-nya macam-macam, banyak sekali. Kemudian industri nggak hanya hardware, tapi industri softwarenya gitu juga harus akan berkembang gitu. Contoh sederhana, kita butuh timer, butuh alat untuk merekam dan segala macam, mendokumentasikan. Dan industri itu sangat akan membuka peluang banyak buat kita semua. Gitu. Nah, cuman Kang Bayu, Kang Mamai ini dari dulu juga punya visi. Kang Mamai itu dari dulu mau memperkenalkan manjat tebing pakai payung. Emang antik gitu. Sampai hari ini saya nyebutnya belum nemu lagi Mamai 2, Mamai 3 tuh the only one. Yes, the only one menurut saya. Tuhan melahirkan seorang Mamai Salim dan belum ada Mamai Salim 2, Mamai Salim 3. Tapi yang lain-lain ada gitu. Ada. Jadi di yang lain ada, tapi kalau Mamai Salim 2, Mamai Salim 3 tuh belum ada di Indonesia. Nah, teman-teman. Jadi Kang Mamai, kita perkenalkan ya Kang Mamai. Kang Mamai juga salah satu pemanjat yang legendaris dari Bandung. Namanya Mamai Salim. Nah, Kang Mamai usianya baru 45. Bener Kang Mamai? Jadi Kang Mamai usia sudah lebih dari 45, tapi seperti 45. Jadi manjat tebing juga anti aging yang bagus gitu ya. Bikin awet muda gitu. Kang Mamai cerita dong pengalaman Kang Mamai yang paling impresif, yang paling berkesan. Manjat di mana?
kenapa saya senang memanjat? Itu bukan apa-apa, karena itu merubah pola berpikir manusia secara filosofi. Karena dia akan berhadapan pada satu masalah setiap jengkal yang berbeda. Oke. Kemudian dari sisi pegangan dan injakan dan sebagainya itu membimbing kita untuk ke arah keseimbangan dan target berikutnya. Oke. Jika salah memegang, salah melangkah, resikonya jatuh. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi ini yang belum diterapkan kepada generasi-generasi sekarang. Karena yang sekarang tahunya memanjat, nyampe top, selesai. Ya. Tapi diterapkan dalam kehidupan belum. Padahal ya namanya kalau di tebing lah. Iya. Kita memanjat berdua, bertiga dan sebagainya. Kita leader. Setelah sampai kita harus ngamanin orang lain. Iya. Sebelum ngamanin orang lain kita harus aman dulu. Iya. Kemudian di jalan kita minimal harus 2 pengaman. Ya. Minimal 2 pengaman. Itu prinsip. Ya. Mungkin diterapkan dalam hidup, kita nggak bisa dengan ngandelin kemampuan kita, hasil sekolah kita. Harus ada sampingannya. Ya. Harus ada cadangan. Harus ada cadangan. Rencana cadangan gitu ya. Nah itulah yang membuat dari dunia manjat digali lebih dalam prinsip-prinsip itu yang ini. Makanya saya senang sekali pergi ke daerah mana, daerah mana. Saya ketemu dengan masalah yang berbeda dengan teman saya lain. Selalu dinamisasi selalu ada. Ya. Itu yang menarik, Pak. Iya. Nah, jadi teman-teman, ini Kang Bayu dan Kang Mamai itu ini juga akan nanti kita Recreational Climbers akan bikin seri mengenai jalur-jalur pemanjatan di Indonesia. Nah, bapak-bapak ini, om-om ini yang akan menjadi 2 dari sekian banyak narasumber kita, sumber informasi kita mengenai jalur-jalur pemanjatan yang ada di Indonesia. Nah, sementara ada yang mau disampaikan lagi, Kang Mamai, Kang Bayu? Yang Kang Mamai Sementara dulu cukup, deh, Sementara cukup. Ini buat Kang Mamai ini tadi saya punya catatan yang disampaikan oleh Kang Mamai dari dulu. Kalau Kang Mamai ini bilang bahwa manjat itu perspektifnya berbeda dengan orang lain, gitu ya. Perspektifnya itu beda. Ini kalimatnya sebetulnya saya rubah, tapi ini yang ngomong nih beliau, Kang Mamai. Jadi pemanjat itu menurut Kang Mamai, dia selalu berusaha menjadi lebih baik, lebih tinggi lagi. Jadi dia melihat ke atas karena jalurnya adalah ke atas. Tetapi dia juga harus memikirkan bagaimana turun, karena dia nggak akan tahu pemanjat itu di atas itu nanti jalan turunnya kemana. Yang sudah pasti itu jalan turun adalah jalan yang dibuat untuk waktu dia naik, mendaki. Ini kalimatnya beliau saya rubah. Sebetulnya beliau pernah ngomong gitu. Jadi baik. Pemanjat itu perspektifnya beda dengan pendaki gunung, dengan olahraga kalau disebut olahraga yang lain, karena manjat itu bicara bagaimana naik ke atas, kemudian bagaimana turun, karena begitu sampai di atas pemanjat itu nggak akan bisa menduga jalan ke bawah itu lewat mana. Yang sudah pasti itu jalan ke bawah itu yang waktu dibuat waktu dia naik. Kalau mendaki gunung jalan naiknya ada, jalan turunnya bisa berbeda-beda, tapi pemanjat harus memikirkan lain jalan turunnya. Jadi dari situ saya mendapatkan banyak catatan dari omongan beliau dulu, bahwa yang nomor 1 orang itu harus berusaha menjadi lebih baik, lebih tinggi dengan cara yang lebih aman, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian jika turun pun harus memikirkan itu. Dari kalimat yang waktu itu saya lupa bahasanya apa, pokoknya yang dia ngomong, baik, nah manjat itu berbeda katanya, kacamatanya, view-nya dari pendaki gunung dan sebagainya. Mungkin nanti Mame bisa cerita itu lagi. Itu penting loh, itu menarik sebetulnya. Nggak ada orang
yang ngomongin itu. Iya, Di literatur saya juga nggak dapat Oke, orang yang ngomong oke. soal sudut pandang. Oke. Sudut pandang pemanjat dengan sudut pandang pendaki gunung, dan mungkin nanti bisa dijelasin sama beliau karena beliau yang ngomong. Oh iya iya. Gitu. Kang Mamai mau jelasin sekarang apa nanti? Nanti aja Nanti, lah. oke. Teman-teman, kita sudahi dulu diskusi ini. Sebenarnya ini acaranya sangat spontan, jadi tidak ada pertanyaan yang didesain orang saya terlebih nyari obat, dahulu. Nah, nanti Kang Bayu dan Kang Mamai, kami insya Allah mau berkunjung ke Bandung supaya kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Iya. Terima Gitu. kasih diajak ngobrol. Terima kasih juga.